pertanyaan tentang apakah Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur kerap kali muncul dan diperdebatkan. Paling sering, perbincangan ini mengacu pada pernikahan Nabi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Riwayat klasik memang menyebutkan bahwa Aisyah dinikahi pada usia 6 tahun dan hidup bersama Nabi pada usia 9 tahun. Namun, isu ini tidak bisa dibaca dengan kacamata modern semata, melainkan harus dipahami dalam konteks sejarah, budaya, syariat, dan misi kerasulan Nabi. Dengan begitu, akan tampak jelas bahwa pernikahan Nabi bukanlah perbuatan yang menyimpang atau didorong oleh hawa nafsu, melainkan bagian dari tuntunan wahyu, perlindungan sosial ekonomi, aliansi politik, serta kebutuhan dakwah. Sejak awal, kehidupan rumah tangga Nabi mencerminkan tujuan luhur, bukan syahwat. Muhammad menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda berusia 40 tahun, ketika beliau berusia 25 tahun. Khadijah adalah seorang pedagang sukses, dan pernikahan ini tidak hanya memberikan ketenangan batin bagi Nabi, tetapi juga dukungan finansial dan sosial dalam menjalani dakwah. Selama hampir 25 tahun bersama Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Kesetiaan itu menunjukkan bahwa beliau bukanlah sosok yang haus perempuan. Justru setelah Khadijah wafat, barulah Nabi menikahi wanita lain. Sebagian besar dengan alasan kemanusiaan, perlindungan, dan strategi sosial politik. Jika ditelusuri daftar istri Nabi, tampak jelas motif-motif luhur di balik pernikahan tersebut. Saudah binti Zam'ah, seorang janda tua berusia sekitar 90 tahun, dinikahi untuk memberikan perlindungan setelah ia ditinggal mati suaminya. Hafsah binti Umar, putri sahabat Nabi yang kelak menjadi khalifah kedua, dinikahi pada usia sekitar 18 tahun setelah suaminya gugur, sebagai bentuk penghormatan kepada Umar bin Khattab sekaligus perlindungan bagi Hafsah. Ummu Salamah, janda dengan 4 anak yatim, dinikahi Nabi ketika berusia sekitar 29 tahun, demi memberikan perlindungan ekonomi dan sosial. Zainab binti Jahsy dinikahi pada usia 35 tahun melalui perintah langsung dari Allah, menjadi simbol hukum syariat bahwa pernikahan dengan bekas istri anak angkat itu halal. Sehingga membatalkan tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Juwairiyah binti Al-Harits, berusia sekitar 20 tahun, merupakan tawanan perang yang ketika dinikahi Nabi, menyebabkan ratusan tawanan lain dibebaskan oleh kaum muslimin sebagai penghormatan. Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, yang saat itu masih berada di kubu Quraisy, dinikahi ketika berusia sekitar 30 tahun, sebagai bentuk aliansi politik yang memperkuat Islam di tengah konflik. Safiyah binti Huyai, berusia sekitar 17 tahun, merupakan keturunan bangsawan Yahudi Bani Nadhir. Pernikahannya membawa pesan rekonsiliasi dan perlindungan bagi dirinya setelah keluarganya gugur dalam perang. Maria Al-Qibtiyah adalah budak yang dihadiahkan penguasa Mesir, kemudian dijadikan istri, sehingga hubungan diplomatik Islam dengan Mesir terjalin baik. Dari semua pernikahan itu tampak jelas bahwa Nabi menikahi perempuan bukan karena syahwat, melainkan karena tuntunan wahyu, perlindungan sosial, kepentingan dakwah, dan pengaturan syariat. Satu-satunya istri Nabi yang disebut dinikahi dalam usia sangat muda adalah Aisyah. Riwayat sahih menyebutkan pernikahan dilakukan pada usia 6 tahun dan dikumpulkan pada usia 9 tahun. Namun, sebagian sejarawan modern berpendapat bahwa Aisyah mungkin berusia lebih tua, yakni remaja sekitar 15-19 tahun, jika dihitung dari berbagai catatan sejarah lainnya. Terlepas dari perbedaan hitungan usia, yang perlu dipahami adalah bahwa pernikahan ini tidak semata karena tradisi, tetapi juga karena perintah Allah. Riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah bermimpi melihat Aisyah, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Allah memperlihatkan bahwa Aisyah akan menjadi istrinya, sehingga pernikahan ini merupakan bagian dari rencana ilahi. Selain itu, Aisyah adalah putri Abu Bakar, sahabat paling setia Nabi, sehingga pernikahan ini sekaligus mempererat ikatan kekeluargaan dan meneguhkan posisi Abu Bakar sebagai pendukung utama Islam. Dari sisi hikmah, pernikahan Nabi dengan Aisyah memiliki manfaat besar bagi umat Islam. Aisyah tumbuh menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak, dengan lebih dari 2.000 hadis yang ia riwayatkan. Karena hidup bersama Nabi sejak usia muda, ia menyaksikan secara langsung perilaku, ibadah, dan kehidupan rumah tangga Rasulullah. Perspektif unik ini menjadikannya sumber ilmu yang sangat penting, terutama mengenai urusan keluarga, fikih perempuan, dan kehidupan pribadi Nabi yang tidak diketahui sahabat laki-laki.
Para ulama sepakat bahwa kontribusi Aisyah dalam meriwayatkan hadis adalah salah satu warisan terbesar bagi umat Islam. Dan hal itu dimungkinkan karena ia menikah dengan Nabi di usia muda, sehingga memiliki waktu panjang untuk belajar, menghafal, dan mengajarkan ilmu. Pandangan mengenai pernikahan usia belia juga tidak bisa dilepaskan dari tradisi bangsa-bangsa lain. Dalam tradisi Yahudi, Talmud menetapkan usia 12 tahun sebagai kedewasaan perempuan. Dalam tradisi Kristen, Maria, ibu Yesus, diyakini menikah sangat muda. Sumber apokrif Proto-Evangelium of James, abad kedua, menyebutkan Maria dipersembahkan ke Bait Allah sejak usia 3 tahun dan dinikahkan dengan Yusuf ketika ia berusia sekitar 12-16 tahun. Yusuf sendiri diyakini sudah jauh lebih tua. Ada yang menyebut berusia sekitar 40 tahun, bahkan lebih, ketika menikahi Maria. Tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan usia belia merupakan hal yang wajar pada masa itu, bahkan di kalangan tokoh agama yang sangat dihormati. Di Eropa abad pertengahan, banyak bangsawan juga menikahi gadis belia untuk memperkuat aliansi politik. Misalnya, Raja Inggris Richard the Cat menikahi Isabella dari Valois ketika ia baru berusia 6 tahun. Raja Aragon, Peter Tetis, menikahi Constantia dari Sisilia ketika berusia 12 tahun. Semua contoh ini memperlihatkan bahwa menikahkan gadis muda adalah praktik universal pada masa lalu, bukan hal aneh atau eksklusif dalam Islam. Namun pandangan masyarakat modern berbeda. Di era kini, pernikahan di bawah umur dipandang negatif, karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Psikologi modern menegaskan bahwa anak-anak perlu waktu belajar, bermain, dan berkembang. Hukum internasional menetapkan usia minimum 18 tahun untuk menikah. Karena itu, ketika riwayat Aisyah dibaca tanpa konteks, banyak orang langsung menilainya dengan standar masa kini. Dari sinilah muncul kesalahpahaman, bahkan olok-olok yang diarahkan kepada Nabi Muhammad. Padahal, praktik pernikahan pada masa lalu tidak bisa diukur dengan standar hukum modern. Apa yang wajar dan terhormat di abad ke-7 tidak selalu sama dengan nilai abad ke-21. Memaksakan standar modern pada sejarah hanya akan menimbulkan bias dan ketidakadilan. Kesimpulannya, pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah memang tercatat dalam riwayat sahih dengan usia yang sangat muda. Meski sebagian sejarawan menawarkan pembacaan alternatif. Penting dipahami bahwa pernikahan Nabi bukanlah dorongan hawa nafsu, melainkan tuntunan wahyu, perlindungan sosial, kepentingan politik, dan kebutuhan syariat. Semua pernikahan Nabi memiliki alasan mendalam, dari memberikan perlindungan kepada janda hingga membangun aliansi strategis. Pernikahan dengan Aisyah sendiri justru menghasilkan hikmah besar berupa ribuan hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Sementara itu, praktik pernikahan usia muda adalah hal lumrah di berbagai kebudayaan dunia pada masa itu, termasuk di kalangan tokoh agama seperti Maria dan Yusuf maupun para raja Eropa. Oleh karena itu, menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai bahan ejekan adalah sikap yang tidak adil, lahir dari ketidaktahuan sejarah dan perbedaan standar nilai antar zaman. Tradisi masyarakat abad ke-7 tidak bisa dijadikan tolok ukur dengan masyarakat abad ke-21 yang sangat berbeda dinamika dan aturannya. Yang terpenting bagi umat Islam adalah mengambil hikmah, memahami konteks sejarah, dan tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan utama dalam akhlak, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama.